Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi dimanapun berada ya. Ya, jumpa lagi ya teman-teman dengan Yuan Elektro ya. Wah, ini apa ini teman-teman? Ini saya kedatangan satu unit power ini ya, power audio untuk bis ya. Kebetulan bisa dikatakan teman saya juga ya yang punya pool busnya itu. Jadi kebetulan beliau memang meminta tolong ke saya ya untuk perbaiki apa namanya power audionya ya. Ya intermezzo aja. Ini sih keluhan dari uh, teman saya ini, memang si power audio mobil ini kondisinya mati total ya. Kondisinya mati total. Ya seperti biasa ya teman-teman, dalam pengecekan apapun ya, setiap elektronik ya, kita coba cek yang paling depan dulu ya. Karena pasti di perangkat-perangkat elektronik itu biasanya memang mempunyai sebuah fuse nih, yang saya tunjuk ini fuse ya, atau sikring lah kalau bahasa awamnya ya. Ini emang tinggal satu sikringnya, harusnya dua sih. Tapi yang jadi pertanyaan kita kan, kenapa kalaupun memang sikring yang sebelahnya putus, kan pasti ada penyebab ya. Putus sikring itu kan pasti ada penyebabnya ya. Ya kemungkinan terburuknya ya ada short gitu ya, short besar atau short kecil ya. Nanti kita akan cek ya secara keseluruhan ya. Kita untuk pengecekan tahap awal kita cek sikring dulu ya. Ya kalau yang ini sikring untuk menuju ke speaker ya, ini hambatannya. Aduh, tar dulu temen, ini agak ketutup plastik soalnya ini untuk pin buat pengecekannya ya. Tar, aduh susah amat ya. Ini soalnya agak susah saya ini kehalang kamera teman-teman, mohon maaf ya. Coba posisinya begini. Nah ini untuk hambatannya kan bagus ya untuk sikring ya. Kalau untuk sikring ketika dia terhubung atau di situ menunjukkan angka 0 itu bagus ya, sikring bagus. Tapi yang satunya kita masih tanda tanya. Tapi untuk sikring yang satunya nanti kita bisa jumper aja ya dengan kabel biasa ya, untuk memastikan koneksi ke triggernya atau ke input audio sama outputnya akan bisa kita lihat ya. Karena sikring ini kan sebenarnya untuk penghubung yang buat power, yang buat di depan ya, input audio input. Kalau yang satunya yang sebelah sini ya audio outputnya ya. Dan di hambatan baterai juga pibet lah kalau di handphone ya. Kalau saya ambil persamaan nih, kalau di handphone pibetnya lah, jalur baterai lah ya. Di jalur baterai juga nggak ada yang short sih ya, artinya nggak ada yang short full ya gitu ya. Kemungkinannya sih kalau dengan kondisi kayak gini ini short kecil ya. Ya kita lihat teman-teman, di sini saya punya tegangan dari adaptor itu sekitar 11,90 ya, sorry berarti sekitar 12 volt ya. Ya sesuai ya dengan si power ini ya, karena dia membutuhkan satu daya itu sekitar 12 volt ya, mungkin sampai 12 sampai 14 ya. Tapi lebih stabilnya sih di 12 ya, karena untuk menjaga si IC atau final transistor itu enggak overheat ya. Ya makanya kita pakai yang 11,9 aja ya, untuk jaga aman aja. Nah kalau untuk power audio mobil di sini kan ada pin untuk jalur baterai itu ya, untuk jalur tegangan itu kan ada 3 ya. Nah yang pin 12 volt itu kita inputkan ke 12 volt ya. Nah untuk remote itu, untuk remote kan biasanya ada tulisannya remote ya. Ini 12 voltnya, ini yang remote-nya. Yang remote ini biasanya dihubungkan ke saklar ya, saklar di mobil biasanya, untuk lebih simpel ya ketika menyalakan. Tapi kita di sini akan di shortkan aja ya. Kita coba shortkan dari 12 volt ke remote
karena kan fungsinya sama aja ya, untuk men-trigger atau sebagai saklar ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, nggak ada tegangan ya. Ya mungkin karena sikringnya putus. Nanti kita akan cek di dalamnya seperti apa. Kita akan lihat dalamnya seperti apa ya. Kalau memang karena memang sikring hari ini kita lagi nggak ada, kita jumper aja nggak apa-apa. Yang penting ada koneksi ya dari tegangan 12 volt ya. Oke teman-teman, ini udah saya bongkar mesinnya dan saya nggak bisa nge-shoot untuk video pembongkarannya ya, karena mungkin untuk memperpendek durasi ya. Karena kalau di shoot semua itu durasinya lumayan panjang ya. Ya terlalu lama lah untuk kita ya. Ya saya akan coba hubungkan lagi untuk tegangannya ya, untuk adaptornya. Jadi nanti kita akan ngecek sirkulasi dari tegangan ini gitu. Dia akan mensuplai untuk input audionya sudah tersuplai belum gitu, dan untuk output audionya juga sudah tersuplai belum gitu ya. Karena di sini dia sebenarnya kalau untuk power seperti ini tuh nggak full 12 volt semua gitu, enggak. Biasanya kalau untuk tegangan-tegangan yang input audionya itu biasanya di tegangan sekitar 9 volt atau 7 volt gitu ya. Biasanya makanya di perangkat-perangkat seperti ini itu ada transistor yang sebenarnya dia fungsinya membagi tegangan ya. Jadi dia untuk men-trigger ke yang 12 volt. Nah, yang saya tunjuk di sini tadi ya. Nah, di sini kita coba hubungkan dulu dah. Nah, ini kan sebenarnya sikring tadi ya, terputus. Ini kita coba hubungkan di sini, tapi dia nggak ada tegangan di sini yang masuk. Untuk men-trigger yang 12 voltnya ini nggak ada tegangan ya. Di sini 0 ya tegangannya. Ya saya bilang ya, kita bilang nggak ada tegangan lah ya. Ini yang saya jumper pakai pinset ini fungsinya sebagai fuse aja ya, karena ini kita kan hanya pengecekan ya, untuk memastikan koneksi terhubung semua. Tapi dari tegangan gak ada yang masuk ya. Untuk masuk kan dia harusnya masuk ke coil ya, nanti ada coil tuh di atas nanti. Nah yang coba, tapi sebelumnya kita cek dulu sikringnya. Tapi di sikring ada ya 11,9 volt ya, artinya masuk tegangan ya, sebenarnya masuk. Sikring tetap ada gitu di sikring, berarti sikringnya nggak putus gitu. Sikring aman, nggak putus. Coba kita pastikan lagi. Oh goyang, dia goyang. Ntar teman-teman, kita pastikan dulu sikringnya ya, jangan sampai gara-gara sikring kita ngehantem yang lain-lain ya. Pak, saya coba perbaiki dulu untuk sikringnya ya, karena agak ribet juga sih untuk perangkat kayak gini ya. Tapi ya mudah-mudahan ini buat teman-teman pemula yang berfokus ke elektronik ya, bukan hanya di handphone ya. Karena di sini kita membahas seputaran di elektronik ya. Di elektronik bukan hanya handphone, tapi kita bahas tentang laptop juga. Laptop kalau memang lagi ada buat saya share untuk pengerjaan laptop, pasti saya share gitu ya. Bentar ya teman-teman, ini posisi sikring ini kurang pas kayaknya. Ntar kalau untuk perangkat-perangkat audio yang mempunyai daya besar kayak ini tuh ya, sikring itu jadi apa namanya, memang mau diperlukan gitu ya. Ya mungkin sebenarnya mau di perangkat-perangkat tegangan apa yang daya rendah juga sama punya sikring, cuman yang berbentuknya resistor dia ya. Resistor yang mungkin hambatannya sekian ohm gitu, itu ada pasti. Karena memang dari resistor itu ya fungsinya sebagai itu sebenarnya, sebagai penghambat dan sebagai penghubung gitu ya. Penghubung yang istilahnya gimana ya, jadi nggak langsung lah, dia tetap ada kayak semacam hambatan lah, sedikit, tapi sedikit hambatannya, karena untuk menstabilkan aja tegangan yang masuk
dan sekaligus menjadi pengaman ketika terjadi korsleting besar gitu ya, dia akan putus ya si resistornya ini atau si sikirnya ini. Karena untuk menjaga si sistem atau si perangkat ini tetap dalam kondisi aman ya. Ya kita coba tes lagi ya. Ini mohon maaf teman-teman, sebenarnya agak ribet ini, tapi nggak apa-apa ini. Jadi di tegangan di sini, di area sini nih, ini transistor di sini. Di inputnya ada tegangan sekitar coba nanti kita cek dulu. Groundnya saya hubungkan dulu ke ground ya biar kelihatan. Terus kita kasih dulu jumper di bagian remote ya. Di remote itu, remote sama baterai 12 volt itu harus terhubung ya. Nah yang ini ya kita coba. Nah tuh dia nyala sebentar tapi dia langsung ngeredup lagi ya kan. Itu artinya kalau dalam SMD itu short, ada yang short di bagian transistor ya atau dioda, karena mungkin dia ketika tegangan mulai turun atau mulai hilang dia ngebuka lagi ya. Ketika dikasih tegangan berat lagi dia nyala sebentar tapi ngeredup lagi, atau kadang ya mati, nggak berfungsi, dia nggak bisa men-trigger ke apa namanya sirkuit yang lainnya gitu ya. Ya karena di sini kalau yang saya tunjuk di sini ini kan ada transistor nih teman-teman ya. Jadi transistor ini dia akan membagi tegangan untuk ke men-trigger yang ini nih. Nah dia langsung dari ini masuk ke coil yang bulat ini untuk output ya, untuk output audio. Nah yang ini, jadi transistor yang ini dia men-trigger yang output audio yang 12 volt. Nah sementara dalam kondisi yang kita hadapi ini dia tidak mampu memberikan sebuah trigger ya, karena mungkin posisi si transistor ini konslet ya, akhirnya drop tegangan, bahkan tidak bisa men-trigger ke yang depan ya, untuk input audio lah ya. Kita untuk eksekusinya kita akan coba ganti ya si transistor ini ya, kita akan ganti dengan ya kita nanti cari, yang penting nanti ada kesamaan sedikit lah, ada persamaan di seri mungkin ya, nggak mesti sama ya, nggak mesti sama banget gitu. Coba nanti kita akan bongkar dulu si transistornya ya. Nah sekarang kita berada di meja nih, di meja pembongkaran nih, meja servis kita ya. Tapi sebentar saya rapiin dulu bekas ya, biasalah bekas ngoprek ya laptop, mesin laptop, cuman nggak sempet saya shoot ya, nggak sempet saya bikin kontennya ya. Mungkin untuk nextnya aja ya, kita akan fokus aja ke audio ini ya, power audio. Nah ini yang saya zoom ya, ntar ya teman-teman ya. Ini yang saya zoom, ini yang nanti kita akan bongkar IC-nya, kita langsung ganti aja ya. Ya yang saya tunjuk ini IC transistor itu tadi ya, transistor lah. Kita akan ganti transistor ini dengan yang baru ya. Karena mungkin sebenarnya ini si transistor ini sebagai pengaman juga ya. Jadi ketika terjadi, bukan pengaman sih, maksudnya dia membagi tegangan ya untuk audio inputnya yang sekitaran 7 sampai 9 volt. Dia supply juga untuk input, dan dia bisa meneruskan tegangan 12 volt ke output audio gitu ya, yang ke coil tadi yang nantinya akan diolah, dimasukkan ke final transistor agar dia menjadi keluarannya sebagai audio ya, out. Ya kita coba lepas aja dulu si apa ini transistornya ya. Ya ini kalau untuk timah-timah di perangkat-perangkat kayak gini teman-teman, ini lumayan keras ya dia.
Jadi kita soldernya harus benar-benar panas ya untuk melelehkan timahnya ini. Kalau di handphone kan mungkin nggak sekeras ini ya, kalau di handphone kita nyolder itu masih ada empuk-empuknya lah ya. Kalau di perangkat-perangkat kayak gini, waduh, mantep pokoknya penyolderannya ya, mantep, keras banget timahnya. Karena mungkin untuk menjaga suhu ya, karena suhu ketika dia aktif tuh panas banget ini teman-teman. Nah ini udah dicabut ya transistornya. Ini serinya itu, bentar saya zoom dulu. Nah dia serinya itu C2383. Kita akan coba cari ya dengan seri yang sama ya, maksudnya dengan seri C juga ya, dengan transistor yang mempunyai serinya C. Oke bentar saya cari dulu ya, ini buka primbon dulu saya, buka buka apa ini, kotak harta karun ini. Ntar saya belum dapat ininya, ntar saya cari dulu di mana ya, lupa saya. Oh ini nih ada nih ketemu nih dia. Ya ini seri saya dapat dua nih, C3205 nih. Ini yang seri C-nya ya. Kalau yang sebelahnya nih seri apa nih? A ya. Seri A ya, 1273A, 1273. Kita akan coba ganti dengan seri yang ini aja deh, yang C ya. Ini kan sama nih, serinya C, cuman di belakangnya aja yang beda. Kalau ini kan serinya, bentar, aduh masih ngeblur. Nah ini C. Wah. Nah ini C2383 ya. Kalau yang ini seri C. Kalau yang akan kita pasang seri C3205, mungkin generasi barunya ya, atau mungkin ya mungkin beda seri aja sih, beda seri ya. Pokoknya begitulah, agak ribet sih belepotan begini ya, tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham ya, ngerti ya. Ya kita akan ganti transistornya ya, ini transistornya mati kayaknya ini, yang tadi itu kita akan ganti dengan yang baru. Bentar kita sedikit rapikan dulu ya untuk apa namanya, posisinya. Bentar ya, kita akan pasang. Ya mungkin kalau teman-teman yang sering ngoprek handphone kan bisa aja ya, nanti siapa tahu itu dapat servisan kayak gini gitu ya kan, lumayan kalau dapat kasus yang sama misalkan ya, kan lumayan ya. Karena emang kita di sini untuk tema kita itu kan elektro ya, bukan hanya di handphone ya, tapi kita lebih ke elektro. Nih udah saya pasang ya, tinggal kita solder ya. Kita solder dulu untuk si transistornya. Tapi dalam penyolderan ini teman-teman harus hati-hati juga ya, karena takutnya dia nempel ke kaki yang satunya ya. Kalau memang lebih pengen lebih safety, kasih plug ya,
tapi saya di sini nggak pakai plug. Saya langsung tembak aja pakai timah ya, langsung solder aja. Kalau teman-teman ya mungkin lebih baik pakai plug ya, biar lebih rapih ininya apa, bekas solderannya ya, biar lebih rata, lebih rapih. Ya ini udah kita pasang ya, si transistornya kayaknya udah kurang rapet ini. Lagi yang teman-teman yang mungkin suka bermain-main dengan audio, atau ya bisa aja kan buat hiburan di tempat kerja ya, bisa ngerakit sendiri, atau mungkin ya bisa buat di rumah lah atau apa. Kalau misalkan teman-teman dapat barang kayak gini atau dapat servisan kayak gini kan, bisa kita, kalau memang kasusnya sama kan, kita bisa coba ya. Nah di sini udah saya bersihin juga nih untuk transistor yang udah kita ganti ya, yang seri C320 berapa tadi, 3205 ya, 3205 ya kalau nggak salah, iya 3205 ya, C3205. Nah ini udah terpasang dengan rapi ya, solderannya ya segini mah rapi lah ya. Lumayan ya. Kita akan balik lagi ke tempat yang lebih lega ya, karena sempit banget kalau di meja itu, di tempat handphone itu sempit banget ya, jadi agak susah lah untuk mengerjanya. Ya kita siapkan dulu untuk baterai, bukan baterai sih, maksudnya sumber tegangannya lah ya, atau catu dayanya. Kita akan pasang dulu yang mana tadi, aduh kemana lagi, ini dia. Sebenarnya yang transistor yang tadi juga yang bawaan dia itu sempet sih ya, sebenarnya sempet nyala dia, untuk LED indikatornya sempet nyala, cuman nggak lama langsung redup lagi ya, bahkan mati ya, sampai mati, dan nggak mau lagi ketika kita supply tegangan yang 12 volt ini, nggak mau nyala lagi ya, kayak udah nggak ada koneksi jadinya ya. Nah kita akan coba hubungkan dari baterai ini yang ke remote itu ya, anggap aja ini saklarnya. Nah berhubung si tadi kan kita nggak punya sikring ya, atau nggak punya fuse ya untuk yang satunya, paling kita nanti akan jumper aja pakai pinset ya untuk pengetesan ya, untuk pengecekan aja gitu, apakah ini udah bisa stabil tegangan tersuplai kan gitu, tersebar ke semua komponen, atau memang belum ya. Kita bisa lihat dari indikator ya, kalau misalkan indikator udah nyala stabil ya, berarti si tegangan udah tersuplai semua ke komponen yang ada di PCB power audio ini ya. Bentar kita akan coba jumper dulu di bagian yang tadi nggak ada sikringnya ya. Kita akan mungkin kita akan bisa lihat nanti perbedaannya. Kalau yang tadi teman-teman bisa lihat ya, di awal itu dia nyala, LED-nya itu nyala, cuman ngeredup ya, sekian detik langsung redup, drop lah tegangan. Ini nyoldernya ini loh ini teman-teman, aduh keras banget timahnya ya.
emang harus pakai yang solder yang panas banget ini udah saya jumper ya untuk remote-nya. Jadi kita akan hubungkan yang dari fuse aja. Kita akan lihat seperti nyala kan, nyala. Oke, nyala. Tapi ada percikan, kayak percikan api gitu ini. Coba saya cek dulu fuse-nya apakah dia putus. Soalnya agak panas inilah. Sebentar saya jumper dulu deh si fuse-nya biar ada koneksi dulu. Memang agak ribet sih kalau pengerjaan yang perangkat-perangkat elektronik kayak gini tuh emang agak ribet ya. Cuman ya kalau kita mengerjakannya dengan apa ya, seneng gitu ya, karena seneng kan kita, asik lah jadinya, asik ya. Jadi nggak kerasa capek, nggak kerasa pusing gitu, dibikin santai aja pekerjaan kayak gini mah. Ini saya lagi coba jumper aja dulu di bagian yang sikring tadi nggak ada ya, biar gampang ininya untuk apa namanya, pengetesannya ya, biar kelihatan aja gitu. Nanti kalau memang udah kondisi stabil, udah ketahuan stabil si powernya, nanti kita bisa ngomong ke yang punya, kasih fuse ya atau kasih sikring ya, biar lebih aman lah nantinya. Jadi untuk menjaga keamanan aja ini. Jadi kalau terjadi overload ya, ketika speaker dinyalakan kencang itu kan di pinal transistornya ya, di subwoofernya ataupun suara depan itu kan akan ya narik tegangan besar lah gitu, yang dampaknya kan ke IC panas. Nah, fuse ini fungsinya untuk itu, ketika terjadi overheat atau korsletingnya dia putus, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah di mesin gitu ya. Ini kita akan coba jumperkan aja ya. Wah, muncul percikan api ini. Ini sepertinya masih ada yang nggak beres ini. Kan seharusnya dia nggak gitu ya. Di 12 volt itu masih, kalau memang nggak terjadi ground atau korslet ya, percikannya juga dikit, nggak sampai gede kayak tadi kalau kita lihat kan lumayan gede ya percikan apinya. Ntar saya siapin dulu untuk kabel-kabel ya, untuk jumpernya, karena banyak jumperan juga kalau mesin-mesin kayak gini ya. Mudah-mudahan sih dari analisa kita di awal sampai penggantian IC tadi yang kita tunjuk ya, transistor itu mudah-mudahan berhasil ya. Dengan cara itu mudah-mudahan berhasil, dan memang hanya itu harapannya kan, mudah-mudahan sih hanya transistornya yang mati ya, kita bilang mati aja deh transistornya. Wah, api lagi aja teman-teman. Ini aduh, masih ada yang korsleting di mana ini. Coba kita cek lagi, kita solder aja dulu kali ya biar lebih paten di bagian remote ya. Ini yang saya solder ini bagian remote dan tegangan 12 volt ya, atau baterai ya, jalur baterai. Jadi biar nggak ribet ngeremote, nggak ribet ngubungin fuse nya ya. Kita pasang dulu untuk fuse yang ke audio outnya. Kita coba uset, ini gede teman-teman, ini kayaknya ada yang konslet ini.
paling teman-teman, oh ya paling tuh kan tuh nyala sebentar, mati lagi. Ini teman-teman hati-hati ya kalau untuk pengerjaan barang kayak gini ya. Kalau udah konslet dan pengamannya nggak ada, bisa ngerembet kemana-mana. Ini lumayan gede juga sih tegangannya untuk 12 volt ya. Tuh wajar lah, pantas kalau ada yang putus, ada yang salah kali ya. Coba kita cek lagi di bagian depannya ya. Tapi saya masih curiga ini apa sih, tapi gak mungkin kalau sikring ya, karena ini kan tuh saya cabut sikringnya aja karena udah saya jumper sih sebenarnya, masih konslet ya, masih konslet. Coba kita lihat dulu bagian depannya. Wah lah, ini ada ground nempel nih ke kaki transistor. Ada ground tapi kayaknya nggak apa-apa sih, kayaknya dikit doang ya. Coba kita pasang lagi ya, untuk sikringnya kita pasang lagi. Nah ya, ini nyala teman-teman ya. Ya ini udah nyala dan nggak ada lagi yang aneh-aneh ya. Kita akan jumper aja dulu dah untuk melihat kondisi stabil atau enggaknya nih mesin ya. Kalau nanti dia stabil, LED indikator LED-nya nyala terus, itu LED indikatornya nyala terus ya, berarti berhasil gitu ya. Karena kalau LED itu nyala berarti untuk si PWM nya yang untuk menggerakkan audio depan, input audio itu aktif, dan untuk audio outputnya pun aktif, karena mereka semua udah terhubung semua, berarti ya udah aman. Jadi tegangan udah, intinya udah terjadi sirkulasi tegangan di mesin ini, udah kerja lah kalau gitu bilang, udah kerja mesinnya, makanya si LED indikatornya nyala. Itu aja sih mungkin ya. Mantap. Udah itu doang yang diambil tuh jempol ya. Itu doang, udah mantap. Ini di balik layar, pasti saya bikin video di balik layar kali ya. Luar biasa. Rapi. Cek klik. Harus
Ini harus banget Pak udah keluarnya dia jalannya begitu juga. Anak Bali itu, anak Pajongan. Itu Iya. Iwan Caleg. Iwan Caleg. Emang harus banget jalannya juga tegak gitu. Semangatnya kan juga udah latihan. Ini latihan pas Ibra itu. Jadi harus banget tuh. Telepon Om. Bukan. Alarm. HP itu. Alarm jam segini ngapain? Gak enak pulang. Oh iya, kode ini Mas. HP Kang Jojo yang mau ganti LCD. Oh, kirain si Om mau nganu Ah, gitu. Sampai ngejelasin ya. Aduh. Sampai takut diiniin kan. Takut diiyain gitu ya. Eta pelebah nganu na eta. Sampai gitu. Ada mana nganu. Aduh. Nganu. Aduh. Udah dong, fungsi lagi Om. Fungsi. Wih, mantap. Mantap. Ada fungsi ini. Ini heatsink. Jadi punya 1 unit, 2 unit. Bukan wisata. Bis. Kalau mau invest yang peluang mah Apa? elok yang long. Kuningan lagi rame. Levelan sama buat kayak keundangan kemana itu lagu yang long. Lagi laku ya. Isi buat 20 orang tuh, Pak. Iya, 20 orang. Bisa 25. Korosi amat, Om. Korosi amat. Mana korosi? Sini tuh putih-putih. Heatsink, iti. Apa nama pasta? Oh. Buat pendingin. Pasta. So, demen tuh spek up-nya yang anak Palestina diwawancara itu. Ngomong apa, Pak? Dia. Yang